Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang pertama setelah kita tahun baru. Aduh, semangatnya harus baru, semangatnya harus lebih bagus daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kalian masih banyak tugas yang bolong, wah jangan diulangi lagi di tahun ini ya. Jangan sampai tugas kalian bolong sehingga rapor kalian akan terganggu untuk diberikan. Yuk semangat, kita menjadi generasi emas penerus bangsa Indonesia ya. Oke, di pembelajaran pertama di semester genap ini kita akan membahas tentang tema cerita inspiratif. Wah, dari kata inspiratif aja sudah terdengar menarik ya. Kira-kira bagaimana ya cerita inspiratif itu? Coba setelah ini kita tengok materi yang diberikan oleh Bu Dita seperti apa. Intinya kalau ada kata inspiratif artinya kita berhubungan dengan sesuatu hal yang bisa menginspirasi kita, baik itu sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, sopan santun kita. Intinya ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, terutama dalam segi moral, etika, sifat, dan kelakuan kita ya. Semoga materi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap kalian ya. Oke, Bu Rita harapkan juga kalian ketika mendengarkan video ini tidak di skip ataupun dipotong-potong, dicepatkan supaya langsung menuju tugas. Kalau seperti itu, nanti jika ada kesulitan dalam tugas, maka kalian yang bingung tanya lagi ke gurunya, padahal gurunya sudah mengerjakan video ini dengan susah payah, dengan tenaga, dengan pikiran yang maksimal ya. Jadi Bu Dita harap kalian bisa mendengarkan, melihat video ini dari awal sampai akhir dan mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke anak ya, silahkan dilihat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di materi pembelajaran kita yang selanjutnya di semester genap ini, yaitu mengenai teks cerita inspiratif. Di pembukaan video ini Bu Dita sudah menjelaskan sedikit apa sih cerita inspiratif itu, sehingga nanti Bu Dita harapkan kalian bisa untuk menerapkan apa yang dimaksud dengan inspiratif tersebut, di mana inspiratif ini sangat berhubungan erat dengan apa yang ada di kehidupan kita, baik itu yang nantinya bisa merubah pola pikir kita, perasaan kita, kemudian tingkah laku kita, ucapan kita, dan lain sebagainya. Intinya ini adalah sesuatu hal yang bersifat sangat baik dan positif untuk diri kita dan juga lingkungan. Karena apa? Diri kita adalah generasi penerus bangsa yang harus diasah pola pikirnya untuk menjadi lebih baik. Yuk kita mulai ke materinya. Kita mulai dari pengertian teks cerita inspiratif. Pengertian teks cerita inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspirasi adalah ilham. Jadi, teks cerita inspirasi adalah satu jenis teks narasi berupa bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, ideologi, dan gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ilham itu apa sih? Ilham itu semacam wahyu ya. Jika kita adalah orang muslim pasti kita tahu wahyu itu apa. Wahyu itu perintah. Wahyu itu tiba-tiba ada satu pemikiran yang dapat merubah diri kita untuk bisa menjadi lebih baik dan juga bisa menyebarkan ke orang lain sisi baik itu. Nah, inspiratif itu juga kurang lebih seperti itu nak ya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam tujuan yang diharapkan secara positif atau baik. Segala sesuatu yang bersifat positif itu adalah baik, sehingga dari tujuan itu kita sudah tahu ya maksudnya seperti apa. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri-ciri teks cerita inspiratif ada 6. Yang pertama, kisah nyata. Jadi yang dimaksud dengan kisah nyata adalah cerita teks inspiratif ini usahakan berhubungan dengan kisah-kisah yang ada di kehidupanmu. Jangan ngarang, kisah-kisah yang alami, yang natural, yang pernah kamu alami, yang bisa menginspirasi orang lain dan tentunya juga dirimu sendiri ya.
Kemudian yang kedua ada tema, dan yang ketiga ada judul. Tema dan judul ini berhubungan. Jadi usahakan tema dan judulnya yang sederhana, yang tidak berbelit-belit namun tetap menarik untuk dibaca. Yang keempat ada alur. Alurnya pakai alur maju atau alur maju mundur, enggak apa-apa. Jangan alur mundur karena nanti kalian kesulitan sendiri untuk menulis. Tapi jika kalian bisa ya enggak apa-apa. Ya, jadi alurnya ada 3, boleh maju, boleh mundur atau komplikasi, maju dan mundur. Kemudian bersifat naratif. Artinya ini ditulis secara urut dan runtut. Ya, naratif atau narasi, teks narasi ya. Kemudian ada tokoh yang diceritakan. Pastinya ada tokoh utama yang menjadi sentral. Siapa yang mau diceritakan? Entah itu orang yang pernah kamu tolong, entah itu orang tuamu, entah itu saudaramu, siapapun itu yang menjadi tokoh sentral atau tokoh utama. Dan pastinya ada tokoh-tokoh pembantu yang lainnya. Jadi kalian wajib untuk menentukan satu tokoh utamanya dulu, baru tokoh-tokoh sampingannya yang memang waktu itu berkecimpung atau ikut serta dalam cerita itu. Jadi nggak boleh ngarang ya. Tadi yang sekali lagi balik lagi ke atas, kisah nyata. Jangan kisahnya yang halusinasimu atau imajinasimu, jangan ya, kalau bisa kisah nyata. Jadi lebih untuk meresap bagaimana cara kamu menuliskan, meresap ketika kamu menentukan tema dan judul, meresap ketika kamu menuliskan kalimatnya. Jadi semuanya akan terasa bernyawa. Oke, kita geser ke cerita inspiratif yang selanjutnya. Ada di slide yang selanjutnya, yaitu tentang model teks cerita inspiratif. Yang pertama, narasi informatif atau ekspositoris. Narasi ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Narasi ini memberikan informasi secara tepat dan lengkap agar pembaca dapat dengan jelas mengetahui alur dan kejadian yang diceritakan. Jadi narasi informasi ini hanya memberikan informasi secara lengkap, jelas. Begitu saja. Tidak ada sesuatu hal yang istimewa. Jadi entah dari kata-katanya, entah dari penulisan kalimatnya, entah dari gambar ilustrasinya, itu ya ketika kita membaca kita tahu, oh ternyata kita harus berbuat seperti ini ya, begitu. Tapi tidak ada sesuatu hal yang menyentil, greget di hati kita, itu kurang ada. Jadi narasi informatif ini hanya memberikan informasi. Contoh ya, sini Bu Dita ngasih contoh. Kamu membaca sebuah artikel di mana kamu di situ ditunjukkan satu cerita, ada seorang anak yang membantu orang tuanya untuk berjualan. Anak itu tadi berjualan di sini di lampu merah misal kayak gitu, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi dagangannya itu cuma laku beberapa, kadang pulang hanya bawa uang 20.000. Nah, kita diharapkan bisa bantu dia. Kemudian kita diharapkan bisa mempunyai sifat seperti dia, mau membantu orang tua dengan ikhlas, sabar, dan lain sebagainya. Tetapi bahasa yang dituliskan ya hanya dengan bahasa Indonesia biasa saja, tidak ada kalimat majasnya, tidak ada kalimat peribahasanya, tidak ada konotatif, tidak ada sinonim, hanya bahasa Indonesia saja, datar. Maka kalian pun membacanya pasti datar. Oh ternyata di situ, paling kalian ke situ untuk membantu jika rumah kalian dekat, begitu saja kan ya. Tidak ada yang menggeregetkan hati, tidak ada yang menggugah hati. Itu namanya jenis masuk ke dalam narasi informatif. Nah, beda lagi dengan narasi artistik. Kalau narasi artistik ini memberikan pengalaman atau kesan. Nah, ketika kamu menulis, kamu bisa menggunakan majas, kamu bisa menggunakan kalimat denotasi, sinonim, peribahasa, apapun itu yang bisa menggugah perasaan orang lain. Walaupun ceritanya sama tentang anak itu tadi, tapi kalau kamu mengemasnya dengan bahasa yang apik, kemudian ilustrasi yang bagus, kemudian penggunaan kalimat yang menarik, maka orang itu tidak hanya ingin membantu tapi juga tergugah hatinya. Oh iya ya, dia aja masih kecil bisa bantu, apalagi saya sudah besar gitu kan. Akhirnya ada rasa tertentu, kesan tertentu. Ini yang dinamakan dengan estetis atau artistik, berhubungan dengan suatu rasa atau kesan kepada pembacanya. Kemudian ada narasi sugestif. Kalau sudah berhubungan dengan sugestif, artinya
kata-kata ini sudah mempunyai sifat persuasif, sudah mempunyai sifat untuk mengajak, membujuk, merayu. Jadi kamu ketika membaca cerita itu, kemudian kamu mendatangi lokasi tempat kejadiannya, kamu melihat langsung, maka akan ada rasa untuk kamu berubah ke arah yang lebih baik. Kamu menjadi pribadi yang lebih baik, kamu menjadi orang yang lebih baik dalam tingkah laku maupun kata-kata. Itu namanya sugestif, sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memberikan pesan kepada pembaca melalui peristiwa atau kisah yang menarik dan memotivasi pembaca agar bisa mengikutinya. Jadi ketika kalian menulis teks cerita inspiratif, jangan lupa ada 3 model. Kalian mau menggunakan model yang mana? Dan pastinya harus diberikan ilustrasi, karena kalau tidak ada ilustrasinya kita ngambang, kita tidak bisa berangan-angan bagaimana tempatnya, kita tidak bisa berangan-angan bagaimana situasinya, karena ini masuk kategori teks narasi, di mana narasi itu menceritakan secara urut dari awal sampai akhir begitu saja. Kalau seandainya teks cerita inspiratif ini bentuknya deskripsi, maka tidak pakai ilustrasi gambar pun tidak apa-apa, karena sudah diceritakan secara jelas dan rinci. Bahkan tata letak ruang, tata letak suasana itu diceritakan. Tapi karena ini narasi, maka harus ada ilustrasi gambar supaya orang bisa membayangkan, mengangan-angan, mengimajinasi, oh kurang lebih tempatnya seperti ini dan dalam suasana yang seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi nanti silakan dipilih bagaimana bentuknya, atau nanti bergantung dengan tugas yang diberikan sama Bu Dita ya, bagaimana nanti ya. Oke, setelah itu kita geser ke slide yang selanjutnya. Ini berhubungan dengan struktur teks cerita inspiratif. Karena ini adalah suatu teks cerita inspiratif yang berbentuk narasi, maka kurang lebih strukturnya itu seperti cerpen. Kalau di semester ganjil kemarin kita sudah berbicara tentang cerpen dan kalian sudah tahu unsur atau struktur teks cerpen itu ada koda, kemudian reorientasi, komplikasi, konflik, orientasi gitu ya, atau kita mulai dari abstrak, orientasi, konflik, komplikasi, resolusi, dan koda. Maka struktur teks cerita inspiratif juga tidak jauh-jauh berbeda dari itu. Di sini ada orientasi, kemudian ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda, ada 4 saja. Jadi orientasi seperti biasa ini adalah pembukanya, kemudian komplikasi adalah masalahnya, masalah dan puncak masalah. Jadi masalah awal timbul sekaligus puncak masalah. Kemudian resolusi adalah konflik tersebut sudah mereda atau sudah menemukan jalan keluarnya. Kemudian reorientasi atau kode ini adalah penutup sekaligus pesan yang ingin disampaikan. Berita membuat satu jalur seperti rel kereta, di mana mulai dari awal start sampai puncak, agak turun, dan sampai melandai atau datar, tidak ada gonjangan sama sekali. Jadi orientasi itu Budita taruh di sisi paling pojok kiri. Ini menunjukkan satu start kehidupan, di mana kehidupan itu kan pasti awalnya juga baik-baik saja. Kita bertemu dengan si A, teman kita di dalam satu kelas, kita masih baik-baik saja, kenalan baik-baik saja. Setelah itu namanya teman satu kelas ya, duduk bersama, pasti mulailah ada perbedaan pendapat, pasti mulailah ya ada saling sindir menyindir. Nah itu sudah masuk ke dalam komplikasi, awal mula masalah. Sekali tempo pastilah ya, manusia itu ketika kumpul ada gesekan itu pasti. Kemudian setelah awal-awalnya gesekan kecil jadi gesekan besar, jadi semakin sering bertengkar dan lain sebagainya. Nah berarti mulai dari awal masalah sampai puncak masalah itu masih dikomplikasi ya. Kemudian namanya juga berteman, pasti akan sadar, oh iya ya aku ya salah, dia ya salah. Akhirnya kita menemukan satu titik temu bahwasannya ya kita harus minta maaf lah ya sama-sama gitu ya, mereda emosinya, menemukan solusinya bagaimana harus mengontrol emosi, menghargai teman, namanya juga sifatnya berbeda-beda gitu ya. Berarti itu masuk ke dalam resolusi atau pemecahan masalahnya. Selanjutnya ada reorientasi atau koda, lah ini penutup dan juga pesan. Kita menyampaikan bahwa ya kita harus saling menghargai sesama teman. Sifat teman kita seperti ini kita harus melengkapi. Kita punya sifat seperti ini, teman yang melengkapi. Jadi
ada penutup dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, alur-alur ini juga kurang lebih sama dengan alur kehidupan kita, di mana kalian juga pasti pernah mengalaminya. Jadi ketika menulis itu benar-benar dirasakan dari hati, berhubungan dengan kisah nyata. Jangan ngarang. Kalau ngarang tidak akan ada rasa yang tersampaikan, ya. Oke, lanjut kita ke slide yang selanjutnya. Ini adalah contoh teks cerita inspiratif yang Budita bagikan. Budita mengambil judul Kisah Gajah yang mengajarkan kita tentang arti dari kesetiaan. Loh, gajah setia pemanah manusia ya, harus lebih setia lagi ya. Gajah aja punya pikiran ingin menjadi orang yang setia, apalagi manusia gitu, yang punya akal lebih sempurna daripada hewan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf yang Budita ambil, di mana di setiap paragrafnya sudah Budita berikan tanda masuk ke dalam struktur yang mana. Kalian bisa melihat di sebelah kanan, di paragraf 1 itu adalah orientasi atau pembukanya. Di paragraf 2, 3 ini masuk ke dalam komplikasinya atau masalahnya. Di paragraf 4 dan 5 ini adalah resolusi atau pemecahan masalahnya atau penyelesaiannya. Dan di paragraf terakhir adalah reorientasi atau koda, penutup dan juga pesannya. Jadi silahkan ini kalian baca dulu, kalian amati, kalian resapi, kalian pahami lapo sih kok dijenengan inspiratif, kenapa sih kok harus judulnya gajah, kenapa kok nggak yang lainnya, ya karena pada dasarnya filosofi gajah itu adalah hewan yang pintar mengingat, hewan yang setia, hewan yang cerdas gitu ya. Jadi di sini memang ambilnya adalah filosofinya gajah, ya. Nah, kalian baca dulu, kalian pahami, nanti jangan lupa ketika sudah memahami diterapkan di dalam tata cara menulis teks persuasif atau teks cerita inspiratif yang benar ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Karena materi tadi yang sudah Budita sampaikan itu sudah selesai, maka Budita sekarang memberikan tugas ke kalian. Tugas pertama yang Budita berikan di materi teks cerita inspiratif. Di penugasan 1 ini ada perintah yang berbunyi, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan akan ada 2 teks yang akan saya sajikan. Jadi nanti Budita akan memberikan 2 teks di slide yang selanjutnya, ditunggu slide-nya ya. Maka silahkan dikategorikan sesuai aturan di bawah ini. Jadi nanti dari 2 teks itu silahkan dikategorikan sesuai dengan aturan yang Budita berikan. Apa aturannya Bu? Yang pertama, model teks yang digunakan dalam penulisan. Jadi nanti tentukan teks 1 tuh pakai model apa, teks 2 juga pakai model apa. Tadi ada 3 model ya, informatif, artistik, dan sugestif. Jadi nanti kamu tinggal pilih ini sesuai dengan model yang mana, teks 1 model apa, teks 2 model apa ya. Cukup simple, cukup gampang. Dan juga nanti contoh teks 1 menurut saya itu teks cerita inspiratifnya sugestif. Nah, berarti kamu nanti bikin kolom teks 1 sugestif, alasannya nanti kasih alasan. Teks 2 menurut saya informatif, berarti teks 2 informatif, alasannya dikasih alasan, tidak ujuk-ujuk dikerjakan sugestif, informatif, titik. Enggak, saya enggak mau, harus ada alasannya ya, walaupun hanya 1-2 kalimat pokoknya ada alasannya. Dan alasannya yang nyambung. Ojo gak nyambung, masuk kamu nyontoh koncomu ku dipikir nek koncomu jawabannya salah ya jadi contoh plek gitu ya. Kemudian yang nomor 2, temukan dan tuliskan struktur yang ada pada teks tersebut. Budita memberikan contoh. Paragraf 1 sama dengan komplikasi, cukup begitu saja, tidak usah dijelaskan. Jadi nanti kamu bikin kolom, ditulisi teks 1, teks 2. Kemudian dikasih nomor 1, model teks. Dijawab apa, misalnya sugestif, jadi tulis sugestif, bawahnya alasannya. Sudah selesai di situ, geser ke nomor 2, struktur teks. Nah, struktur teks nanti kamu tulis saja paragraf 1 masuk di mana, misalnya komplikasi ditulis kayak gitu saja, komplikasi. Paragraf 2 apa, seterusnya sampai paragrafnya selesai. Begitupun dengan teks 2. Jadi nanti dibuat kolom supaya rajin,
digarisi, kemudian dikasih jarak kalau nulis, jadi nggak dempet-dempet. Akhirnya ketika gurunya ngoreksi tuh bingung, iki masuk ke dalam yang mana, kok tulisannya kayak gini. Apalagi tulisannya kalian kan kadang huruf besar kecilnya tidak dijelaskan, tidak menggunakan huruf ejaan yang benar. Nah itu tambah bulat lagi gurunya ngoreksi ya. Jadi dikasih jarak, dikasih gang, sing rajin kalau nulis sudah kelas 9 loh ya. Masa tulisannya masih gitu-gitu aja ya, diperbaiki. Oke, bagaimana teksnya? Contoh teksnya kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, di slide ini Budita memberikan teks 1 dan teks 2, tugas yang tadi. Teks 1 judulnya gagal berulang kali dan teks yang kedua judulnya batu besar. Silahkan nanti sesuai instruksinya Budita dibikin kolom, dijawab ya. Jadi nanti dijawab sesuai dengan apa yang tadi Budita jelaskan. Yang rajin tugasnya hanya 1, gak susah kok, cuma 2 lagi soalnya. Enak. Kalau Budita disuruh ngerjakan kayak gini, waduh setengah jam selesai. Dengarkan videonya setengah jam, ngerjakan setengah jam, 1 jam selesai cukup. Bahasa Indonesia waktunya 1,5 jam kok, aman. Setengah jamnya buat santai-santai, buat istirahat sebelum mendengarkan video yang selanjutnya. Jadi ada pemikiran yang fresh, otaknya istirahat dulu gitu. Nek Budita ngono nah. Jadi Budita harap nanti jangan telat ketika mengumpulkan. Karena apa? Di semester ganjil kemarin tugasnya kalian ku ya Allah sing gak ngumpulno akeh. Sudah kelas 9 loh ya. Masa mau gak lulus nak gara-gara nilai di rapot? Ingat loh ya, materi bahasa Indonesia itu materi yang penting, masuk kategori materi yang penting. Karena walaupun tidak ada UNAS, materi ini tetap masuk kategori yang penting. Jadi Budita harap tetap dikerjakan. Ya, Budita rasa cukup penjelasan Budita pada pertemuan hari ini. Budita ucapkan terima kasih dan tetap jaga protokol kesehatan jika kemanapun kalian berada. Jaga kesehatan, stay safe, dan semoga kita bertemu dalam keadaan dan kondisi yang lebih baik. Begitu ya. Oke, Budita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.